Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, hadirin serta undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN tahun 2022. Hadirin sekalian, peran BKKBN sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh harus kembali digemakan dalam Rakernas ini. Selama lebih dari 50 tahun, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana beserta seluruh aspeknya. Keberhasilan program keluarga berencana nasional pada masa lalu yang diakui dunia adalah salah satu contoh nyata dari peran strategis BKKBN. Meski zaman berkembang pesat dan generasi berubah mengikuti zaman, BKKBN harus tetap di garda terdepan, bahkan memperkuat perannya melalui kemitraan strategis dengan aktor-aktor penting lainnya. Tema Rakernas tahun ini mengusung dua fokus utama, yaitu pertama, penguatan program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, serta yang kedua yaitu penurunan angka stunting. Minimal untuk 2 tahun ke depan, kita harus dapat melihat capaian-capaian yang konkret dan terukur, terutama agar prevalensi stunting turun ke angka 14% pada tahun 2024, sesuai dengan target RPJMN 2020-2024, bahkan kelak diharapkan menjadi 0% pada 2030. Permasalahan stunting memang harus ditangani secara serius, karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak bahkan sebelum ia tumbuh dewasa, karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitifnya. Padahal human capital sangat memerlukan keberhasilan pembangunan bila nyaris 30% anak Indonesia stunting, artinya 30% kekuatan pembangunan Indonesia di masa depan akan terancam hilang. Kerugian ekonomi bagi negara yang ditimbulkan oleh stunting juga merupakan masalah serius. Sekitar 2-3% produk domestik bruto atau PDB hilang per tahun akibat stunting. Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar 15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting akan mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Sehubungan dengan itu, saya kerap menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran. Seluruhnya perlu dioptimalkan
dengan mengedepankan pendekatan keluarga dan kolaboratif melalui kemitraan, sehingga konvergensi lintas sektor bukan sekedar hanya wacana, melainkan sungguh-sungguh bisa terlaksana. Oleh karena itu, pesan yang ingin saya tekankan dalam Rakernas BKKBN tahun 2022 ini, yang pertama tentang pentingnya peran keluarga. Pada zaman yang semakin modern, peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat justru semakin kritikal untuk memastikan pembangunan manusia berlangsung secara utuh mulai dari awal kehidupannya. Keluarga menjadi tempat di mana nilai-nilai agama, norma sosial dan nilai kebangsaan diajarkan dan dipraktekkan. Seseorang menjadi unggul dalam kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas serta keimanan dan akhlak karena dibentuk di dalam sebuah keluarga. Untuk itu sangatlah tepat jika semangat membangun bangsa ini dimulai dengan membangun keluarga-keluarga. Saya juga berharap program Bangga Kencana dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok. Pemahaman diri akan pentingnya membangun ketahanan keluarga dapat menjadi bekal yang menentukan kualitas keluarga Indonesia ke depan. Kita ingin membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin, serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting agar tidak melupakan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Kemitraan telah dibangun dengan pelibatan banyak pihak dan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat dan daerah hingga desa kelurahan maupun kontribusi dari lembaga non-pemerintah. Kepercayaan tersebut juga harus dijaga agar kemitraan tetap langgeng. Terakhir berkaitan dengan konvergensi antar program. Pada berbagai pertemuan saya selalu mengingatkan bahwa konvergensi ini mudah diucapkan tapi tidak mudah direalisasikannya. Membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama. Program, kegiatan, dan anggaran diharapkan akan saling melengkapi sehingga intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran. Hadirin yang saya hormati, saya menaruh harapan yang sangat besar kepada BKKBN dengan kekuatan akar rumputnya untuk dapat mewujudkan tujuan mulia dalam menyukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga jajaran tingkat desa dan kelurahan, organisasi profesi dan ormas, beserta mitra pembangunan lainnya, termasuk pelibatan para tokoh agama dari berbagai agama, saya harapkan dapat terus bekerjasama bahu-membahu mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional BKKBN tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.